Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada, selamat datang di LK Indonesia Lawak Live. Malam hari ini di LK tidak seperti biasanya, kita akan membahas mengenai sesuatu yang diusulkan oleh pemirsa melalui Twitter. Jadi kita akan membahas mengenai pemakaman eksklusif PS TPU. Ini adalah hasil dari usulan Ginanjar Wicaksono, Rusunawa vs apartemen reklamasi, kemudian vs stand up comedian, restoran vs warteg, makam mahal vs TPU. Yang kita ambil adalah makam mahal vs TPU-nya. Iya. Pak Denny, Dan sudah Pak hadir Denny. selain para panelis juga Pak di Denny. sini. Ya, Dan sudah ada narasumbernya, iya betul. Pak Napi dan jenazahnya. Jadi saya ingin memperkenalkan terlebih dulu ada Calon Pak Denny. Iya calon. Semua ini kita ini calon jenazah, tahu Betul, nggak Anda? betul, betul. Enggak, kenapa harus serem? Iya, karena Yang lebih serem sebelah Anda tuh mengkilat begitu. hanya orang-orang yang cerdas saja yang membicarakan mengenai kematian. Jadi jangan takut membicarakan kematian. Karena aku kan nggak selalu mengingatkan kita Iya, untuk Kang. berbuat kebaikan. Betul, aku nggak takut. Aku takutnya ngeliat muka Pak Jarwo. Iya iyalah. Jangan kamu, semua orang juga takut kan Nah. itu sih. Iya. Dan di sini sudah hadir Pak Hanafi. Pak Hanafi selamat malam. Pakai mic-nya Pak Hanafi. Selamat malam. Selamat malam. Pak Hanafi ini adalah perancang kain kafan. Tolong diperkenalkan Pak Hanafi ini sebenarnya siapa biar nggak rancu. Pak Hanafi ini adalah salah satu pegawai atau apa ya Pak ya, pokoknya salah satu yang menggali kubur juga ya Pak ya. Apa namanya itu Pak? Silakan Itu memperkenalkan diri Pak. gali dulu Pak, gali doang nggak nutup. Ya Iya. masa habis digali terus jenazah dimasukin ngablak aja begitu. Nah iya. Lah harus diomongin juga Iya. kan Pak. Gali Sama kubur. juga dengannya orang servis motor yang di bengkel bisa bongkar bisa masang. Begitu Iya. juga dia gali kubur. Gali kubur, gali terus dikubur Tapi kan gitu. kalau bengkel nggak ada bilang terima bongkar. Gitu nggak ada. Kalau ini kan penggali kubur, ngegali doang. Maksudnya gali terus kubur, men. Kubur tuh ya itu maksudnya memasukkan. Ya kayak gali sumur Meng ya. Masa dia juga nimbun sumurnya kan enggak ya? Tuh. Beda, sumur Beda sama lagi. kuburan beda. Ya beda Nggak, makanya katanya. sebutannya harus jelas Kata gali. itunya itu. Iya. Gali Ya kubur. beda, namanya kuburan dengan sumur juga beda dong. Ya memang beda, makanya sebutannya juga harus beda kalau Harus disamakan. Di bawah Menggali nyantai dan aja, di bawah menutup. nyantai. Ya, di bawah nyantai aja. Udah gini aja, gali lubang tutup lubang begitu dah. Ya. Itu mah Salome utang. dong. Lagunya Utang. Mansur S tuh Pak. Aduh Ya, Pak gali Denny, dulu. lu tolongin dong. Pak Denny kalau Galileo gimana Galileo? Galileo beda lagi. Dia itu Galileo dia juga harus menggali Lei juga. Jadi kalau Leo dengan Lei itu memang kembaran. Galileo ya Galilei juga. Apakah itu berarti Gali Agnes Monica? Leo, hey, itu. Beda. Seperti beda. Beda. Beda Firdaus. Ah, si Firdaus. Bukan ibu saya ya? Ya, Manggil ini nama asli. untuk Ginanjar Wicaksono Anda mendapatkan hadiah ya, hadiah menarik nanti dikirim untuk Ginanjar ya. Kita mulai saja ini ya. Kalau Pak Jarwo punya pendapat tentang Pak Hanafi? Jarwo. Kok tentang Pak Hanafi Oh tentang sih? Pak Hanafi, bukan ya. Tentang memilih. Saya itu dari kelompok usaha penguburan bikin kantong bolong. Disingkat apa Pak? Kuburan kalong. Iya. Saya itu lebih memilih pemakaman yang mahal Pak Denny. Yang mahal. Karena saya adalah orang kaya. Bohong Anda, rambut aja Anda menyicil. Bagaimana mungkin Anda bisa membeli kuburan mewah, Pak Jarwo? Pak Jarwo satenya dong 200 tusuk. Pak Bokir itu. Pak Bokir. Kenapa saya tidak Nama milih? panjangnya Bokir Sujarwo. Ya sama dong. Saya tidak memilih TPU, Kenapa? tempat pemakaman umum. Betul. Karena yang namanya umum-umum itu selalu identik dengan kekotoran Pak Denny. Oh, Misalnya WC umum, kendaraan? umum, Hmm. nggak fasilitas tidak bagus. Iya. Tapi kalau kita lihat bagaimana pemakaman mahal itu luar biasa bersih, Hmm. terawat dengan baik, Ya. Suasananya tidak suasana menyeramkan seolah-olah begitu ya. sangat nyaman Pak Denny. Iya. Kalau menurut saya TPU itu tempat pemakaman kaum lelaki Pak. Loh kok TPU tem umum? Pak. Bukan bukan. Jadi ada taman pemakaman tante-tante nanti.
Umum itu siapa aja bisa di situ, gitu. Ya, ya. Manusia itu, Kalau laki almarhum Pak manusia almarhum itu ALM. Pak Dede. Ya, ini ngajak ngobrol terus. Pak Sujarwo, ini si Pak Alfian ngajak ngobrol terus saya. Enggak, maksudnya menjelaskan takut Pak Jarwo salah Pak. Iya. Kalau laki kan almarhum. Iya, almarhum. Kalau perempuan almarhumah. Almarhumah. Nah, kalau aluminium gitu. Itu juga kalau kaleng. Manusia itu mati cuma 1 kali, Hidup 2 kali Pak hidup Denny. 2 kali, betul? Pak Arnold berapa kali? Siapa? Arnold Schwarzenegger? Terminator ya, Meng? Terminator Iya, itu. mati hidup lagi Pak. Pemikiran dia itu Pak Denny hanya secara kognitif saja. Wah, Apa itu Pak? kognitif. Apa itu kognitif, Pak Kognitif Jarwo? itu maksudnya Kok tuh. itu bola bulu tangkis. Nitip ke orang. Tip tuh ngintip. Jadi orang bulu tangkis kita intip. Oke, Pak Denny saya lanjutkan. Enggak saya. Dia nih, dia tuh mau secara empiris, Meng. Betul. Ya, ini Manusia itu mati cuma 1 kali. hidup 2 kali. 2 kali. Iya, betul. Hidup yang pertama ini adalah yang saat ini Pak Denny. Iya, betul. Kedua, Sementara hidup yang kedua kita hidup setelah mati. Jasadnya kita sudah tidak ada, hanya Untuk ruhnya saja. dimintai pertanggungjawaban sama Tuhan. Iya. Karena mati itu cuma 1 kali. nah sekarang nih manusia ada berapa banyak di Indonesia Pak? Banyak 250 juta nih. Mati 1 kali. Mm-mm. Nah kali yang ada di Indonesia aja ada berapa? Kalau dia berbicara seperti itu Pak. Kali itu bukan sungai, Meng. Kali itu bukan. Ini apa nih dia ngomong nih? Dia meninggal. Tentang kali Bata. Ada kali yang kesian Pak. Kali apa? Mungkin. Kali Malang Pak. Kok Kali Malang? Sedih. Kali Malang tuh nama daerah. Ada juga yang sarap kali Pak. Kali apa? Kali aja lu. Pak, ada kali yang nggak pernah banjir tapi dibaca terus. Kali apa? Kalimat. Iya benar. Kalimat. Ada Iya. kali yang keluarnya air mata, Pak. Apa Kali itu? apa tuh? Kali lipan. Ada kali Ada yang kali udah yang nggak bubar. kelihatan, Pak. Hah? Ada kali yang nggak kelihatan. Kali apa? Kalingan. Lanjut, Pak Jarwo. Udah. Jarwo. Habis udah saya nggak bisa keluar lagi. Tadinya mau ngomong apa? Kali apa? tadi? Kali yang sudah ditutup. Oh, kali apa tuh? Kali jodoh ya kali jodoh. Nah jadi menyambung yang tadi itu Pak Denny. Iya. To be in continuous. To be Kalau continue memang aja. kita mati cuma To 1 be and kali. be ya. Maka pemakaman itu kita anggap Hanya sebagai yang namanya. Akhir. Bukan. Tunggu waktunya habis Pak. Kita Kalau ini namanya di dunia itu pesawat- hanya singgah Pak. Kalau singgah. Jadi kalau misalnya tempat itu singgah. Jadi tempat itu harus kita bikin senyaman mungkin Iya. Pak Denny. Pak ada yang mau pipis Pak? Enggak. Bukan, dia Lah mau. kalau zaman sekolah kan dulu Pak gini. Iya, Ya tapi zaman ini sekolah ini kan zamannya LK sekarang. interupsi, Saya ngomong sama interupsi Bapak. nih. Ya mau tapi interupsi. saya tersinggung juga dong. Enggak saya ngomongin Pak Denny. Ya biarin saja, saya juga panelis kok. Dibawa nyantai aja, dibawa nyantai. Anda Bisanya- apa? Udah gali-gali di sana. Kenapa? Nah, coba. Selamat malam. 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 Saya dari Aliansi Pakar Pemakaman Bogor, Jakarta. Kalau nggak Disingkat apa disikat, tuh? Akar Kamboja. Pak Jarwo ini sombong sekali sebagai orang ya. Oh berkali-kali kalau menurut saya. Iya. Sombong itu perlu. Kalau memang berkualitas. Yes. Apa yang berkualitas dari Anda? OMG. Question your is chips. Oh, maksudnya apa Apaan sih pertanyaan Pak Anda? Jarwo? Pertanyaan Your Anda is keripik cheap. kentang. Apaan? Pernyataan Anda kentang. Kuliner icip-icip. Karena Anda merasa kaya. Punya uang. Punya uang jadi beli kafling pemakaman mewah dari sekarang. Yeah. Apakah kalau pemakaman mewah tidak ada siksa kubur? Nah, Kalau di mana? Kok Anda bawa-bawa siksa kubur? Ya mungkin karena mahal jadi tidak ada itu dia. pertanyaan. Itu Enggak dia. juga, nggak ada hubungannya kalau itu. Menurut saya orang yang memesan kuburan mahal itu orang yang buta sosial. Buta sosial. Buta Kenapa? sosial karena mereka memilih membeli
kafling, pemakaman mewah dibandingkan membantu orang yang masih hidup, yang masih kesusahan. Iya. Egois sekali Itu kan bisnis. Kalau itu Nah, udah masuknya apalagi ke kalau bisnis. jadi bisnis. Iya. Ini mohon Seharusnya maaf kan- ya, ya. hidup sombong, masa mau mati aja masih sombong, mati pamer, hidup pamer, masa mau mati aja masih pamer. Dia mana Iya. tahu nanti keluarganya tato digeletakin gitu aja. Ya Pak Ronald ya. Oh, Bapaknya dia pesan pengen dikubur di anu. Nggak tuh keluarganya dorong-dorong doang kayak kaki. kan mati mah sama Kang, Iya, semuanya sama aja, juga. betul. Mati mah sama, makanya TPU lebih tepat untuk mengusung asas persamaan. Iya. Tidak ada kelas, blok statusnya sama semua untuk rakyat. Karena ketika Nggak peduli lu pejabat, kamu pegawai rendahan, mati ya mati, ya udah selesai, Sudah end of the selesai. story. Menurut saya kasihan sekali jadi orang miskin di Indonesia. Nggak boleh sakit karena berobat mahal. Nggak boleh pinter karena sekolah mahal. Sekarang nggak boleh mati karena kuburan mahal. Kan kasihan. Saya mau tanya sama Pak ini dulu ya. Pak Nafi, apa betul sekarang ini TPU kan katanya dulu banyak punglinya, ada masalah ini susah banget, harus kenal sama orang yang di dalam sana. Sekarang katanya TPU ini sekarang gratis ya Pak Pak ya? gimana Pak harus kenal orang dalam digali dulu dong baru Pak, ngobrol. bukan, maksudnya orang yang ngurus pemakamannya gitu, bukan orang dalam. Silakan, Pak Nafi gimana sekarang ini? Ya kalau dulu pakai ada pungli-pungli gitu, calo lah istilahnya. Iya, Pak. heeh. Kalau sekarang kan DKI bilang udah dibebasin. Oh udah dibebasin jadinya? Pokoknya dia cuman bayar surat-surat, bayar administrasi, udah berapa misalnya 100.000, udah Itu yang aja. datang yang meninggalnya Pak Anapi. Yang datang keluarganya. Oh keluarganya. Yang diurus sama keluarganya, jadi gratis ya Pak ya sekarang ini ya? Gratis. Nah sekarang Bapak kan kerjanya di pemakaman nih. Iya. Bapak dapat uangnya dari mana? Ya kalau saya kan digaji dari pemerintah. Semenjak kapan Bapak digaji oleh pemerintah? Udah berjalan 2 tahun. Oh baru 2 tahun. Iya. Gaji yang Bapak dapatkan berapa? Pendapatan per bulan aja semuanya berapa Bapak? Ya kalau 5 bulanan. jutaan ada ya? Ya kurang lebih ya. Gitu. Sekitar 5 jutaan begitu Iya. ya. Satu pemakaman itu berapa orang Pak? Ya satu lah. Yang maksudnya satu Masa pemakaman satu berapa orang yang ngurusnya? Ngurus pemakaman itu? Semua itu di tempat saya ada 30. Bapak 30 pemakaman orang. mana Pak? Jeruk purut. Jeruk purut. Jeruk purut. Bapak bisa ceritakan nggak hantu jeruk purut itu kan terkenal? Ya Allah. Iya, iya. Itu Katanya cuma seram. film aja Pak Denny, cuma film. Ya, Jangan punya, bercanda. nah, ketika ada hantu jeruk purut di film kan, Bapak itu di situ main atau apa gimana? Enggak, Bapak kan udah berapa tahun di jeruk purut? 20 tahun. tahun lebih. 20 tahun. Asem banget ya Bapak nih. Asem berarti. Makanya Bapak jarang sariawan. Iya, karena ada pakai jeruk purut dia. Pak Denny, pokoknya saya lebih setuju kalau pemakaman itu eksklusif. Sama seperti Pak Jarwo. Ya, benar Alasannya sekali. kenapa? Karena lebih eksklusif. Iya, kenapa Pak? Kalau Eksklusif tuh ukurannya dari mana? Standar Pak Jarwo, eksklusif itu apa? Oh iya. Pak Jarwo itu mau dikuburnya bukan di jeruk purut, Di mana? jeruk baby, lebih imut. Pak Jarwo lama-lama Jeruk Mandarin kali. Pak Jarwo kepalanya kayak celana jeans anak gaul ya. Kenapa? Ada kulitnya di tengah-tengah. Bisa didengkulkan Pak. Iya. Oh di sini Pak. Gak sopan. Awas ya, kalau meninggal jangan di sebelah saya. Gak mau ngomong celana Pak Jarwo, panas kuburannya. Neraka. Pak Jarwo. Emangnya Anda itu Tuhan apa? Menentukan antara surga dan neraka? Lagian kalau dikuburkan belum Pak, nanti kalau udah di akhir Iya. padang mahsyar baru ditentukan. Ya dilihat dulu kan, Iya kan pas kita ditanya ditimbang dulu kan. Iya ditanya dulu, iya makanya dihisap dulu. Saya perkenalan dulu ya Pak ya. Boleh silakan Firdaus. Saya Uus dari Himpunan Istimewa, Himpunan Istimewa, Himpunan Istimewa, Himpunan Istimewa. Ceria tapi runyem. Wah disingkat apa tuh? Hihi, ceyem. Kalau menurut saya lebih enak pemakaman eksklusif Pak. Apa? Karena yang di sana otomatis jenazahnya semuanya cantik. Kok cantik dari Ya, mana? karena biasanya cantik jual mahal bukan? Ya. Yang cantik jual mahal yang enggak juga kali. Iya juga ya. Ini Vega nggak terlalu cantik tapi dia jual mahal. Kang, yang mau ditegesin yang mananya sih Kang? Oh, iya, Kirain iya. dibelain. Tetangga saya cantik jual beras Pak. Emang dia kerjanya jual Iya. beras. Yang pedagang beras. Saya kembali lagi tadi karena tempatnya eksklusif Pak, otomatis semua fasilitas yang diberikan oleh pihak pemakaman pun akan lebih
bagus dibandingkan TPU yang biasa, Pak. Misalnya tidak ada tumpuk-tumpukan jenazah. Karena tumpuk-tumpukan jenazah itu adalah hal-hal kekanak-kanakan, Pak. Kenapa? Dari dulu kan kita waktu kecil tiba-tiba rasa ini, rasa ini, rasa ini. Itu kan kekanak-kanakan, Pak. Main tumpuk-tumpukan? Iya. Itu kan untuk mengatasi lahan yang sangat kurang. Uus, Ah, sebelah kanannya bisa mandi. mana? Mana? Itu Rambutnya aja pakai main anduk lurus. itu. Bukan anduk, Pak Komeng. Fashion, fashion. Itu lagi model. Habis mah. Bang Komeng, ini perempuan gak pakai garam, gak pakai gula. Kenapa emang? Namanya siapa coba? Ambar. Ambar. Oh, gak pakai garam, gak pakai gula. Ambar. Iya. Ambar. Hambar. Uus, coba lagi Uus. Bapaknya kerja di itu ya, Apa? di pabrik TV ya. Kenapa emangnya? Lucunya plat. Pak Denny, karena tempatnya eksklusif nih Pak Denny ya, otomatis hantu-hantu yang timbul pun juga tidak menyeramkan Pak Denny. Loh, dari mana Anda tahu? Ya, misalnya kalau di TPU biasa, kuntilanak biasanya bunyinya hihihi gitu ya, Ya, Pak ya. kalau di sana? Kalau di pemakaman eksklusif Eksklusif? kayak seperti yang saya pengen tuh ketawanya beda Pak. Gimana? Fu, 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 gitu. Kan itu ketawa kalau di komik-komik orang-orang kayak gitu. Fu, 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 gitu Pak. Aduh kurang juga. Kurang deh, kayaknya kurang. Ya, Uus. Singkat lagi Pak Jarwo. Pak Jarwo ada lagi. Pak Jarwo lagi dong. Kerja. Ada kamu gitu. Kamu Suka ngebenerin. bapaknya kerja di itu ya, Reparasi. pabrik AC ya. Kenapa emangnya Pak Jarwo? Lucunya dingin. Luar biasa. Ini Pak, ini Pak lucu Pak. Ini, Lucu, Pak. lucu, lucu iya. Pak, ternyata, Pak. Lucu. Setan apa yang paling kecil Pak? Setan apa yang paling kecil? Iya. Tuyul. Bukan. Jenglot. Setan, aduh, apa yang kecil? Setan kutu. Bukan. Aduh, setan Tuyul, apa tuyul. ya? Bukan. Setan gundul. Bukan. Pakai nengok lagi. Jadi Pakai set, nengok. Pak Denny nunjuk saya ya. Bukan, masa setan gundul nunjuk Anda? Anda kan setan yang paling pitak. kecil itu Pak. Pak Dede, ini mah Ya, lucu. iya, iya. Nah, setan kecil tuh setan apa sih, Us? Sasetan. Kecil. Setan. Kalau Pak Jarwo jadi setan atau nggak setan apa? Setan apa? Setandar. Yeah. Udah. Itu Kita suara sekarang bisi- santai dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa... Kita masih membicarakan mengenai pemakaman eksklusif dengan TPU. Di sini ada Pak Hanafi, walaupun menurut saya sih tidak terlalu seksi ya Pak Hanafi ini ya. Saya ngelihat pahanya biasa aja soalnya. Itu paha. Iya, Pak Hanafi Ini. kan. Pahanya Hanafi. Namanya Hanafi. Oh, namanya Hanafi. Dipanggilnya Pak. Pak. Sama Habibie juga, Bapak pasti manggil. Iya, sama. Kalau Pak Hanafi saya mau tanya, Bapak pernah lihat nggak pemakaman eksklusif? Masalah yang di Kerawang, Iya, yang di Kerawang. Bapak pernah goyang? saya belum pernah ke sana. Belum. Kok goyang, Kang? Belum pernah lihat di sana ya? Jaipong, Pak. Iya. Menurut Bapak kuburan itu kesan seramnya dari mana Pak? Ya macem-macem ada Semacam aja. dari pohon juga ada kelihatan. Dari pohon? cerah. Maksudnya pohon itu gimana Pak? Pohon yang besar ada penunggunya, Mm-mm. itu aja. Digaji tuh Pak Seramnya. yang nunggu Pak. Jadi Bapak pernah ngelihat orang misalnya turun dari mana pohon itu? Dari pohon mangga, Oh pernah turun, mangganya jatuh atau apa orangnya? orang turun. Orangnya turun. Iya. Kali udah matang dia makanya turun. Jeda kayak pohon mangga juga. Kalau matang di pohon kan turun ke bawah. Kenapa di kuburan itu apakah karena lampu-lampunya atau taman-tamannya tidak ditata atau penerangannya kurang atau apa Pak? Waktu itu lampunya kurang. Kalau sekarang kan tiap makam itu dipasangin paling 4 atau 5 yang tinggi-tinggi, besar, tinggi. Lampu merkuri. Ya jadi kelihatan semua. Nah jeruk purut itu sendiri sekarang menurut Bapak udah jauh dari kesan menyeramkan? Ya agak kurang udah sekarang. Oh agak kurang, tapi masih ada berarti Masih ya? ada juga dikit-dikit. Kesan menyeramkan. Nah, Pak kasih contoh Pak pemakaman eksklusif. Siapa tahu Pak ini Ini belum mungkin tahu. Bapak kan belum pernah ke sana. Ini ada beberapa gambar mengenai pemakaman eksklusif ini sebenarnya. Ya, ini nih tuh lihat Pak ditata. Jadi batu nisannya juga tidak ini tapi di bawah gitu kan.
Semuanya ada rapi, dia memang sama juga. Sekarang juga udah di coupling-coupling ya Pak ya. Jadi kesannya ada alamatnya gitu kan. Jadi kalau kita mau kirim surat tuh jelas gitu kan nanti ke siapa. Siapa yang baca, Kang? Iya, iya. Nah ini sini ada Jembatan. ininya apa jembatan-jembatannya. Nah di View-view. situ Pak, nah di situ ada taman, jembatan, rumah nenek. Saya mau tanya ya Pak ya. Pak, ini ada kuburan tapi tulisannya Breath of Life. Breath of life. Ya Nafas kehidupan. nafas kehidupan maksudnya memang karena masih ada kehidupan lain maksudnya Cak mungkin. Ah itu Kan- menurut Bapak aja. Iya ada kan yang namanya kehidupan lainnya nanti setelah itu. Nah Bapak saya mau tanya keunikan apa yang pernah Bapak lakukan? Misalnya pernah nggak Bapak menggali orangnya misalnya 1,60 meter terus tiba-tiba udah digali 2 meter gitu. Kalau saya tuh gali standar 2 meter. Gimana ada standar di dalam susah masukin ya dong. Maksudnya tuh Standar biasanya normalnya. 2 meter kali setengah. 1 meter. Oh 1 meter kali 2,5 2 2 meter. meter kali 1 meter. Bisa bikin 2 celana dong Pak. Cuma Bukan bahan Meng. seragam. Kadang-kadang kita udah 2 meter gitu masih ada aja yang kurang. Oh jadi Begitu kita mau masukin aja kurang lah. Kurang panjang. digali lagi itu tuh. Ya kita ambilin lagi tuh kita paprasin. Itu Bapak melihatnya fenomena apa itu Pak yang terjadi seperti itu? Apakah karena si mayatnya? Ya Masa mungkin hidup. karena amal dan perbuatan kali. Oh, jadi Bapak pernah sampai, jadi Bapak ini pernah cerita tadi di luar itu, jadi ada orang meninggal Meng, udah digali 2 meter, ternyata begitu mau dimasukin nggak cukup, muat lagi, digali lagi, pas dimasukin lagi nggak muat lagi. Sampai Bapak udah hampir 2 kilometer si Bapak ini, sampai mau balik ke rumah aja Bapak jauh banget. Aduh. Itu Ya gali masa. kubur apa galian kabel sih? Sampai panjang 2 Ya masa, kilometer gitu Kang. Pak Denny. Itu keunikannya. Nah, Kalau jangan Vega, berenang. Vega melihatnya seperti apa Vega? Oke, Kang Denny. Yang eksklusif ya, silakan memperkenalkan diri dulu Aku dong. perkenalkan, aku Ya. dari kumpulan wanita centil kurang liburan. Disingkat apa tuh? Kuncen kuburan. Oke. Terima kasih. Ya kalau aku sendiri sih sebenarnya kurang setuju yang kalau bilang, apalagi Pak Jarwo tadi dengan sombongnya dia bilang dia mau ada di mau dimakamkan di pemakaman eksklusif. Kemarin aku sempat ketemu keluarganya waktu dia dipanggil Tuhan pura-pura nggak denger. Iya. Keluarganya sempat bilang bahwa Pak Jarwo, keluarga sudah sepakat akan menguburkannya di TPS, bukan di TPU. TPS itu apa? Tempat pengambilan. Sejak kapan TPS pindah ke TPU? Kata Kan keluarga Pak Jarwo itu namanya dibuang kalau TPS itu kan tempat pembuangan sampah. Oh, jadi itu dibuang Kang. Iya. Jadi kalau menurut aku sih sebenarnya kalau orang bilang kuburan itu menyeramkan. Pak, kalau TPS tuh buat pemilu. Itu suara, Meng. Iya suara, tempat pemilihan suara. Tapi kan ada tempat Kalau pembuangan sampah, TPA Pak. TPA itu akhir, Meng. Kalau Ya, semuanya iya. udah dikumpulin. Sebelumnya ada TPS, tempat pembuangan sampah. Jadi disiapin tuh Ini TPS. rancu nih Bapak ini bicara. Kita tanyakan aja sama sampahnya langsung. Pak Jarwo. Meng, nggak boleh dong. Ini kan sampahnya udah busuk. Kalau masih segar bisa ditanya. Kan ada 2 Pak. Oh iya, Yang- organik Ah, sama yang plastik yang nggak bisa Hancur. nggak bisa dihancur. Gitu Kang. Malam Apa gitu Kang? Gitu, Kang? Lu tiba-tiba Ya gitu jadi Kang. kalau menurut aku sebenarnya seseorang boleh aja berwasiat mau nanti dikuburin di tempat tertentu, di mana aja selama tidak menyulitkan keluarga sebenarnya nggak ada masalah. Dan kalau misalnya orang bilang tempat pemakaman umum itu menyeramkan, ambil aja sisi positifnya. Ya itu. Itu adalah tempat kamu nanti ada di situ. Masa kita di dunia ini masih mikirin bawa motor, bawa mobil, ugal-ugalan. Iya. Sama orang lain kita masih berbuat jahat. Kalau kuburan aja nggak udah menyeramkan aja orang masih nggak takut akan Iya. meninggal. Iya. Jadi sebenarnya ambil aja sisi positifnya. Dan yang aku tahu kuburan itu sebetulnya mahal, murah, nggak jaminan dia masuk surga. Iya, Semua bukan. tergantung amal dan ibadah kan Kang. Iya, betul. Ya kan? Dan udah Kalau gitu masuk- kuburan juga nggak boleh tinggi-tinggi kan. Bukannya harus kuburan Mama itu harus Dede, sesederhana mungkin. curhat dong. Kuburan kan harus sesederhana mungkin Kang. Iya. Nggak betul. boleh yang neko-neko. Iya, itu kan memang ada beberapa ajaran kan memang diharuskan yang seperti itu jadi Betul. sama. Ini saya mau tanya lagi sama Pak Hanafi. Pak Hanafi, kalau misalnya orang udah pakai kain kafan tuh udah meninggal mau dikuburin, itu kalau misalnya tali pocongnya itu harus dibuka ya Pak ya? Harus dibuka. Harus kalau nggak dibuka tuh akibatnya seperti apa Pak biasanya? Napas mayatnya Pak. Lo kan udah meninggal nggak usah napas. Hah?
Emang udah nggak nafas. Oh iya iya. Itu ada akibatnya nggak biasanya Pak? Biasanya ada. Oh, biasanya itu, Pak? akibatnya apa tuh Ya, biasanya? dia keluar minta tolong-tolong. Dia keluar Pak. Dia keluar dari... Lewat mana Pak? Nggak Nggak, tahu tapi, keluarnya Pak, lewat mana, tahu udah Enggak, ada. Pak Hanafi beneran, ini beneran. Emang Pak Hanafi sendiri pernah ngalamin hal kayak gitu? Yang lupa dibuka talinya lalu? Memang saya suruh orangnya nggak mau buka, langsung dimasukin, dipendam, diuruk, udah. Kalau saya dulu bantu teman saya Pak, karena dia sebatang kara, saya yang sampai menguburkannya. Bantu, kali, kubur, kira-kira baru berapa langkah, itu digali lagi Pak. Kenapa digali lagi? Karena tanah sengketa Pak. Aduh. Ya kan kadang-kadang kalau di daerah itu tanah wakaf Pak. Iya tanah wakaf yang udah diwakafkan. Iya kan kadang-kadang ada garisnya. Mm-mm. Lewat dikit nggak tahu tanah sengketa Pak. Iya iya. Ya kan Jadi bisa dilihat ada permasalahan. ukurannya, batasan-batasannya ada. Kagak tahu. Nggak tahu bagaimana. Gila. Nggak tahu bagaimana. Udah. Malah, kadang-kadang kan orang suka minta, saya minta dikuburin yang di hook dong. Mungkin biar mau nyantai dulu belok-belok. kan? Nggak ada, Oh, nyantai dulu udah, kan? tenang. Karena perumahan. Semuanya Dulu nyantai. santai semuanya yang namanya kuburan itu sebenarnya mau serem, mau seperti apa. Selama kitanya memang punya hatinya bersih, kita jalan-jalan aja udah nggak pasti nggak akan. Jadi dibawa nyantai aja lah. Waktunya. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa. Kita masih ngobrolin masalah kuburan eksklusif dengan kuburan TPU nih ya, TPU. Sekarang waktunya Mas Hartono coba. Menurut Mas Hartono ini melihat pemandangan seperti ini seperti apa yang Anda lihat? Apakah Anda memihak lebih ke TPU atau ke eksklusif? Tumben malam ini Anda memanggil saya dengan... Sudah lama saya tidak memanggil Anda Mas Hartono. Biasanya yang manggil bukan Bapak ya, KPK Iya, ya. iya. Bukan KPK, iya. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri. Silakan. Saya dari gabungan pemilih usaha penguburan yang masih kurang amal. Wah, disingkat apa tuh? Gapura Makam. Wah. Saya mengikuti dari tadi panelis ini bicara masalah makam eksklusif, Eksklusif. apa yang umum. Iya, Memikirkan mati itu adalah sebaik-baiknya orang. betul. Tapi dari omongannya yang dipikir itu bukan mempersiapkan kematian. Ini. Mikir lihat. mati itu yang harus dilakukan adalah mempersiapkan apa bekal Anda kalau nanti mati. Bukan masalah memilih makamnya yang eksklusif atau... Karena ketika Anda sudah meninggal, Anda tidak tahu dimakamkan di mana. Pernah kejadian dulu di kampung saya, ini saya alami sendiri. Seorang tua meninggal, ini tinggal bapaknya. Iya. Bapaknya itu meninggal, anaknya berantem gara-gara yang si A merasa dulu bapaknya pesen minta dimakamkan di tempat pemakaman yang ini. Heeh. Si B ngotot dulu bapaknya pesen dimakamkan di berantem. Iya. Sampai akhirnya kepala desa memutuskan, udah dimakamkan yang terdekat, yang gampang diziarah oleh keluarga. Iya, benar. Kita makamkan di situ saja, kalau nanti dia nggak betah, pasti kirim surat baru kita pindahin. Sampai seperti itu. Simple. Simple. Iya. Simpel Karena sudah apaan? meninggal. Yang sudah meninggal itu nggak Simple tahu past kita tense. akan makamkan di mana, jadi nggak perlu ribut memilih. Karena begini ya, yang namanya kematian itu semua itu ada batas waktunya. Kematian gimana maksudnya ada batas waktu? Bicara masalah kematian, bahwa semua itu tiap umat ini mempunyai batas waktu. Iya, betul. Maka bila telah datang waktunya, Tidak ada satupun. tidak yang ada dapat satupun yang bisa memajukan atau memundurkan walaupun hanya sedetik. maut itu ya. Itulah maut. Sama, jadi maut itu dengan rezeki sama. Mau Sama. kemanapun juga kita ngumpet, kalau memang udah rezekinya pasti datang. Betul, makanya saya lihat sendiri tetangga saya yang sudah tua, Mm-mm. tadi sholat subuh. Iya. Yang namanya sujud itu sampai nangis. Oh nangis, dia berarti sangat khusus sekali ya dia. Enggak, asam uratnya kambuh. Saya tolongin itu untung. Gak bisa berdiri, gak bisa Untung berdiri saya ya. tolong. Iya. Ibadah jangan dipermainkan. Loh, Ah. orang asam urat kambuh kok di Ini masalah... kejadian kan tetangganya. Iya, tetangga saya kenapa Bapak emang? jangan ibadah dipermainkan. Yang mempermainkan siapa? Bapak yang nggak Bapak ngerti. saya waktu kemarin Iya. musim haji, Hmm. berangkat pesawat mendarat di Arab Saudi, bapak saya nangis. Nangis, oh karena terharu bisa. Enggak, bapak saya ketinggalan di Juanda. Itu kan Mana terlambat. nggak nangis? Terlambat. Bapak saya Pak Iya. berangkat ke Mekah sepi.
Loh kok sepi? Bukan musim aja, musim rambutan ternyata. Kalau musim Artinya rambutan di apa? kampung rambutan. Tetangga saya Pak Deni. Oh, Kenapa bayar, lagi kan? ini? Enggak penting, saya enggak Kalau pengen kita memilih pemakaman yang mewah, kalau hidup kita punya moto yang kita banggakan, Motonya apa? rumahku, istanaku. Kan ada di handphone itu kalau mau moto. Itu kan motonya Aji. Bukan moto, foto, motret, segala macam. Oh, hui. Bapak nggak jelas kalau bicara. Semboyan hidup, Semboyan hidup. rumahku, istanaku. Semboyan berguguran. Flamboyan. Flamboyan, Pak. Oh flamboyan. Alangkah indahnya kalau kita mentah, mati Alangkah indahnya. ataupun meninggal, Pak Deni. Dengarkan Pak Deni. Ketua Paski DKI bicara ini. Iya maaf. Maaf Pak. Setelah Iya. mati punya semboyan makamku, istanaku. Indah kan Pak Deni. Makamku apa? Aneh. Bapak justru mengada-ada. Makamku istanaku menurut saya Bapak mengada-ada. Ada. Kalau buah iya. Iya. Tapi memang ada kan? Rumahku istanaku. Itu membuat rumah seperti di istana. Iya. Kalau makam ya semuanya harus sama. Kadang-kadang memang harus Iya. sederhana. Karena ketika sudah meninggal itu semua yang beratkan hidup itu karena kita jasadnya saja. Karena ruhnya itu yang akan dipanggil. Soalnya ada perbedaan di situ Pak Deni. Antara TPU dengan pemakaman mewah itu. Kalau Departemen misalnya Pekerjaan Umum. TPU bukan bukan tempat pemakaman umum. tempat pemakaman umum betul. Iya TPU. Iya Nah, itu TPU. pekerjaan tadi Anda tuh bilang gitu. Iya. Enggak salah denger kali Pak ya. Iya. Ini orang salah mulu nih. Apa Anda us-us ikut-ikutan Anda itu? Enggak, apa sih Pak Jarwo suzon? Sujarwo Firdaus tidak mengatakan apa-apa. Firdaus siapa? Ya, Saya, nama saya Pak. Namanya Surga itu Firdaus. pas surga. Firdaus Iya. kan obat bewok Pak. Iya, iya. Oil. Iya, bener. oil Firdaus oil. Ini Taman, koran. tamannya Firdaus itu. Saya Eden, punya Pak Eden. prinsip hidup Pak Deni. Prinsip hidup Bapak apa? Muda itu kaya raya, Iya, tua nyaman hidupnya, iya. mati bagus makamnya, selanjutnya masuk surga. Itu semboyan hidup Bapak. Iya. Sekarang semboyan matinya apa? Kan belum mati. Oh belum, tapi mau buat kan nanti. Nah itu urusan nanti. Oh. Kalau udah mati mana bisa membuat semboyan apapun. Bapak suka melihat nggak kalau di film-film itu, kalau misalnya di kuburan orang tuh nisannya tuh ditulis Ada, misalnya. Ada itu. Pak. Kira-kira Bapak mau ditulis apa? Belok kiri boleh langsung Pak. Lu pikir emang Beki bolang, belok kiri boleh Emang saya langsung. pensiunan DLAJR apa? Yang Kan saya ditulis katanya misalnya. mengusulkan. Kalau Bapak nggak mau saya tarik Bersemayam dengan tenang, ayahanda. Ya terserah keluarga saya apa di Loh, Enggak, harus Bapak dari bisa Bapak. minta, Bapak bisa minta. lagi. Bapak pesan. Ayo, satu huruf 500. Saya nggak habis pikir ya, kuburan zaman sekarang saking mewahnya ada restoran. Di dalam, bukan di kuburan, di area Iya. perkuburannya. Apa enaknya makan di dekat kuburan? Ada jogging track, ada kids playground, Ada Karena tempat di nikahan juga. ada tempat nikahan, betul. Jadi kuburan yang sekarang ini justru mengarahnya ke masalah bisnis. Ya, makanya Jadi itu, Kang. si kuburan itu sendiri itu kita boleh beli. Jadinya bukan karena kebutuhan, tetapi kita beli si tanah kaplingnya misalnya berapa kali itu bisa dijual lagi Dan itu nanti. harganya meningkatnya gila-gilaan. Bisa, itu Dan- jadi investasi. Tidak bayar lagi tiap bulan Pak. Udah nggak ada Nggak lagi bayar bayar. Kalau tiap ada bulan. di TPU kan ada bayaran bulanan, Ya ada karena tahunan. untuk perawatan ya. Karena Bapak di sini Pak Hanafi juga kan mendapatkan bayaran untuk tiap bulannya tergantung ya dari si orang keluarga yang dimakamkan ya Pak ya. Iya betul. Betul kan? Biasanya berapa Pak, rata-rata Pak? Biasanya 100 sampai 150 ya Pak ya? Nggak sampai. Nggak sampai juga, Nggak. tergantung. Pokoknya Tergantung Bapak keluarga. serelanya aja ya. Iya. Yang paling penting adalah Bapak punya tanggung jawab berapa, satu orang itu berapa makam yang Dikelola. yang dikelola sama Ya Bapak? paling Satu orang. ada 20 20. makam, nggak tentu. Ya itu tambahan untuk dari gaji Bapak itu ya. Betul. Kan Oke. tiap ada juga Pak, tapi- perpanjangan Pak, perpanjangan. Kalau perpanjangan beda lagi, itu 3 Wasit, tahun itu sekali. Wasit Pak ya? Hah? Wasit yang ngurus. Kalau 2 kali 45 menit ternyata masih kedudukannya kosong-kosong, baru diperpanjang ya Pak ya itu ya. Itu Ya, sepak bola, diperpanjang Pak. itu berapa bayarnya Pak? Kalau perpanjang itu Berapa bayarnya? tergantung kelasnya jadinya. Oh kelasnya, kalau Iya. kelas A berapa? Kalau yang A1 Berapa? 100.000 3 tahun. 3 tahun itu bayar lagi ke wasitnya atau kita bayar ke siapa itu? Wasit sih Pak. Sekarang Loh ini kan tadi 2 Pengurus, kali pengurus. 24 jam. sekarang bayarnya di bank Oh di bank
bayarnya. Tapi ini karena udah 20 tahun Pak Hanafi ini anaknya dapat beasiswa sekolah gratis di makam itu loh. Kalau nggak ada sekolahnya gimana di sana? Nggak ada sekolahnya. Lalu lanjut kenapa? Terus tadi alasannya kenapa Pak Jarwo tidak suka dengan pemakaman TPU? Iya. Karena seram. Menyeramkan gitu kan. Padahal saya melihatnya beda Kang Denny. Udah ada lampunya kan? Oh Salah seram. satu tempat yang saya nyaman, Yang nyaman dari mana? bukan saya senang berlama-lama di kuburan. Apa Anda ziarah maksudnya Iya atau apa? ziarah, saya nggak Iya. pernah merasa takut. Saya pulang kuliah dulu ngelewatin kuburan cuek aja biasa. Kenapa harus takut ya? Biasa betul. nyari Udah bencong, Pak. meninggal ya udah aja gitu meninggal. Hormati ada doanya kan begitu. Ya, Sebenarnya kalau bicara makam itu katanya yang umum itu lebih serem, yang eksklusif itu menyenangkan, nggak serem itu sebenarnya bukan jaminan juga. Di dekat daerah saya dulu ada tempat pemakaman dulu namanya Bong. Itu tempat pemakaman yang termasuk mewah. namanya apa? Bong. Sebutnya Bong. Dari Pakai Oh, air dia juga jadi sama. pakai tempat makamnya zaman orang Belanda itu kayak rumah-rumah gede-gede gitu. Ini saya pernah dulu waktu SMP, pulang maghrib Pak. pulang maghrib lewat situ. Jalan sendirian lewat makam yang bukan makam umum, makam eksklusif. Saya jalan sendirian. Kebetulan memang kalau muter itu jauh banget, makanya saya lewat tengah kuburan. Iya. Sampai di tengah-tengah kuburan, saya merasa ada yang manggil. Panggil. Karena saking takutnya, saya noleh. Iya. Kalau takut kan nggak noleh dong. Harusnya Kok nggak Anda nengok dong, noleh? Cak. Apa? Kalau takut jangan Enggak, nengok. maksudnya takutnya ada yang manggil beneran, Ah. maksudnya gitu. Saya Anda noleh. Ternyata enggak ada. Nggak ada yang manggil itu. Nggak ada yang manggil. Terus Saya jalan lagi. lagi. Merasa ada yang manggil lagi. Saya noleh lagi, nggak ada yang manggil. Sampai yang ketiga. Sebelum Anda keluar makam, ada yang manggil lagi. Nah, Anda noleh lagi. ini pasti nggak ada. Akhirnya saya nggak noleh. Ditepuk Pak. Pak, ternyata. Ternyata yang nepuk tangan kiri saya. Tepuk tangan. Bodoh amat. Lu apa lu? Bodoh amat. Hantu apa? Lu nepuk tangan sendiri. Wah, ini biar Ini biar ngaco nih, Pak. ngaco Be. Ini Ngaco. ya biar nggak serem Enggak. aja. Tapi lepas dari makam yang eksklusif itu, lewat makam umum Pak. Nah itu lebih serem lagi. Saya lewat tengah lagi, Nah. lebih malam lagi. Yang tadi aja udah maghrib, Ya. ini udah gelap. Serem. Nggak ada lampu. Hmm. Jalan 5 meter, saya kesandung. Kesandung batu gitu. Enggak, jatuh. kaki kiri saya sendiri jeduk, sandung kaki kanan. Tuh keserimpet. Lu belibet, lu pakai sarung ya? Enggak, sepatu pulang SMP, pulang sekolah Iya. Pak. Kesandung jatuh. Jalan lagi. Seperti ada nisan. Nah, Saya melangkah. Ternyata Nissan. nisan. Oh. Padahal tadi seperti Tahu, ada nisan. Ternyata nisan beneran. Nah, Mas, tapi Nissan itu disusul sama setelah itu. Mobil. Itu mobil. Akhirnya Pak, di makam itu kan ada makam yang ada ini, Meng. Apa Kayak tuh? rumahan-rumahnya itu. Kanopi. Kenapa itu? Saya dengar orang nyanyi di situ. Oh nyanyi. Lagunya apa yang itu? Wah, saya lupa saking takutnya Pak. Hmm. Saya lihat What ada do you orang. mean? Ada orang nyanyi gitu. Ada suara orang nyanyi tapi nggak ada orangnya. Ternyata What do you mean? Saya penasaran, saya deketin. Bener nggak ada orangnya. Pas dilihat, Wah, akhirnya saya ambil itu Apanya? radionya. oh Nggak ada Mau orangnya. maling, Pak. Aman. Emang. Udah. Apa itu ngaco, Pak? lu memaling. Hah? Ngaco. Sebenarnya gini Pak, pertanyaan saya, kalau TPU biasa, apakah itu bisa di booking? Karena kan sekarang kita tahu. Nggak ada kalau TPU nggak Nah, boleh di booking karena nggak bisa kan ya Pak Hanafi? Pak Nafi nggak ada yang istilah booking ya. Nggak Maksudnya ada. dipesan dulu. Oh, Nah, betul. karena bedanya dengan kuburan eksklusif itu kan bisa di booking jauh-jauh hari. Karena kita tahu bahwa ada 3 hal yang nggak bisa ditunda. Salah Enggak cuma jauh hari, ya bisa Sumanto, bisa. Bukan jauh hari itu jauh bukan hari, nama nama. orang, Bang Komen. Bukan jauh, nama. jauh. Nah, itu Pak makam yang ada ini tadi. Makamnya jauh hari. Ini Saya semua baca. pada ngaco, saya pergi aja dari sini. Ya, ya betul Asik. Pak. Dadah. Dadah Pak Jarwo. Duduk lagi, duduk lagi. Dadah Pak Jarwo. Udah. Hanya Pak Denny yang baik Iya. di sini. Apa enggak, jangan ragu-ragu ayo. Duduk.
Namanya berubah tuh jadi Jarwo Kuit. Aduh masih dingin juga nih Pak Udah Jarwo. selesai. Nah, Saya gitu, maksudnya kan kuburan kalau orang meninggal itu kan nggak boleh lama-lama kan Pak, harus segera dikuburkan. Bedanya mungkin kalau makam eksklusif, keluarga itu memberikan penghargaan terakhir agar si mayat ya bisa lebih baik, lebih tenang. Iya. Karena kalau kuburan pemakaman umum kan nanti lama-lama ditumpuk-ditumpuk. ya ini makanya saya juga mau nanya, kalau misalnya ada makam yang ditimpe itu berapa? Hah? Ya sama aja ditumpuk kan? Hah? Ditimpe itu kayak diambil. Oh bukannya ditimpe Timpe ditumpuk? diembat. Tumpang. Hah? Ditumpang. Oh ditumpang. Itu berapa tahun Pak baru boleh ditumpang? 3 tahun. 3 tahun baru boleh ditumpang. Dan Iya. itu keluarga ya biasanya ya? Keluarga dari misalnya nenek, kakek, anak gitu. Oh yang harus satu garis keturunan atau gimana Pak? Satu keluarga. Tapi kadang-kadang Pak kalau memang itu tidak diperpanjang bisa sama orang lain Pak. Ya itu bisa diambil orang lain ya? Diambil. Oh kan Pak. Jangka berapa tahun misalnya 20 tahun apa 15 tahun Oh itu lama diambil dong orang kalau lagi. gitu. Iya kalau itu sih udah Kan lama. kasihan Kang orang susah di TPU aja bisa diambil haknya, apalagi nggak mampu beli kuburan. Makanya Makanya jangan harus mau sering jadi orang dirawat Kadang kena katanya. gusur loh. Ya, kalau ada yang susah gimana? Pak Rona, Nggak boleh mati orang susah. kadang-kadang Boleh. kena gusur ya. Nah itu dia. Hidup mati aja. Resikonya jadi masalah. TPU begitu tuh. Nah. Pak itu kalau 3 tahun nggak diperpanjang bisa dipakai orang lain gitu maksudnya, bukan keluarganya gitu. Boleh. Oh pantesan waktu saya jalan itu. Heeh. Alah. Udah. Nah, ngebohongin Pak, lagi. di Jeruk Purut sendiri biasanya kan ada pemakaman yang sering diziarahi oleh orang lain nggak? Misalnya, biasanya kan beberapa orang tuh suka ada yang menziarahi makam keramat. Iya, ada makam Bapak kan keramat di di Jeruk sana. Purut, Iya, Jeruk Purut. bukan di Keramat. Kalau Keramat kan Senen sono. Ini maksudnya kuburannya dikeramatkan. Orang tertua di situ lah. Ada Di orang situ ada tertua tuh. di sana. Tapi kan udah meninggal, Pak. Habib siapa Ya Syekh? maksudnya yang udah lama di situ. Oh, udah lama di situ beliau itu. Yang di sana ada berapa kuburan yang dituakan? Kalau yang ada satu, cuman pengikut-pengikutnya aja ngikut di situ. Oh, ngikut juga di situ, Iya. di antaranya situ. Di antara situ. Jadi satu rumah itu dibikinin ada 7 makam. Oh, 7 makam. Banyak orang yang ziarah ke sana. Banyak. Malam apa aja biasanya datang ke Biasanya sana? malam Jumat. Malam Jumat. Pak, yang Bapak pernah lihat bentuk yang menyeramkan dari hantu itu seperti apa? Nggak ada, Pak Jarwo aja Pak ya paling serem. Saya pernah ngeliat sekali, Mm-mm. itu yang dibilang itu mukanya rata. Oh, mukanya rata. Jadi, Muka rata, cuma rambut aja yang panjang. mm-mm. Begitu dia nengok, ya udah saya tinggal. Jadi Mukanya apa? Rata. mukanya rata. Mungkin bapaknya kerja di pabrik TV tadi kali, TV flat. Mukanya flat, iya mukanya flat gitu. Berarti dia turunan Jepang Pak. Dari mana? Itu namanya Mukarato. Muka rata. Mukanya rata. Berarti itu hantunya kebalikannya Kang Maman ya. Kenapa? Itu kan muka rata, rambut Iya. ada. Ini Iya. rambut muka ada, rambut rata. Rambut habis kalau yang ini. Aduh pusing Pak malah saya Pak. Ini terakhir aja dari saya. Ya. Iya Kang Maman kayak Casper. Saya senang dengan bahasan kali ini ya. Jadi mikir gitu mungkin jadi nggak terlalu banyak bercanda juga gitu ya. Karena memang kematian itu kan dekat sekali. Ya dekat sekali, seperti Dekat sekali. ya. Buktinya apa kematian itu dekat? Silakan buka telapak tangannya. Mm-mm. Lihat. Lihat. Lihat, terus? lihat. Semuanya lihat. Ada garis tangan. Saya buka Iya. sepatu dulu. Tangan, Oh, Meng. tangan, tangan. Meng. Iya. Di tangan, telapak tangan ada garis yang membentuk huruf M. Iya betul. Di huruf kiri dan huruf kanan. Iya. Di huruf ini, sorry. Di tangan kanan sama tangan kiri ya. M Disatukan, dan M. iya. Nggak usah Oh, disatuin. nggak usah disatukan. Saya weh. Balikin, Karena Meng. terbalik Lihatnya berarti. kebalik Bang Balikin. Komeng. Terbalik, Meng. Ya ini dibentuk-bentuk aja seperti huruf M kan. Iya, M. Artinya dalam bahasa Latin itu memento mori. Memento mori itu artinya apa? Ingat mati. Oh, harus mengingatkan kematian ya. Ya remember that you must die. Dari bahasa Arab juga bisa. Apa? Maut. Oh, maut. Kalau benar. saya ingat grup musik Pak. Apaan? Wali. Kok wali sih? Ingat mati, Ingat. Kalau saya ingat yang sebelah kiri saya Pak Bas. Kenapa? Metong. Metong. Mati. Iya Metong. benar. Tapi kematian itu memang sangat dekat sekali karena kita nggak tahu yang namanya kematian. Jadi memang dengan mengingat mati itu akan mengingatkan kita bahwa setiap kita bangun tidur itu kita Iya. bahwa kita harus mengingatkan bahwa mungkin ini adalah hari yang terakhir untuk kita. Jadi saya setuju sama yang tadi Calontong bilang, jangan pikirkan kapan kita akan mati, tapi Iya. bagaimana
kita Bekal. akan mati. Logistiknya. Betul. Dan bahkan katanya Kang, dalam satu hari malaikat maut itu melihat wajah kita itu sering sekali. Iya. Makanya banyak yang bilang kenapa masih ada orang yang tertawa terbahak-bahak padahal setiap saat, setiap waktu malaikat maut melihat wajah kita di depan mata kita. Waktunya Kang Maman, sekarang silahkan. Tak jarang terdengar cerita seseorang yang merasa lalai dan tidak peduli kepada orang tuanya semasa hidupnya, lalu membayar salah dan sesalnya dengan memewahkan makamnya. Kita tak bisa menghakiminya karena setiap orang punya cara menguburkan rasa sesal dan salahnya. Namun semua tentu akan berujar, jauh lebih baik memuliakan dan menghormati kedua orang tua kita semasa hidupnya dan mendoakannya di masa hidupnya hingga matinya tanpa ada putus-putusnya. Memakamkan di tempat biasa atau di pemakaman mewah tentu punya pertimbangan masing-masing dan kita tidak punya kuasa untuk menilainya yang mana yang lebih baik di antara keduanya. Juga dengan prasangka baik bahwa di tempat manapun jenazah dimakamkan tentu sudah berdasarkan tata cara agama dan keyakinan yang dianut oleh keluarga dan jenazah yang dimakamkan. Tak perlu lagi dibandingkan satu sama lain. Yang harus diyakini oleh kita semua dari peristiwa pemakaman bahwa hidup ini adalah jalan menuju pulang bagi siapapun tanpa kecuali. Sekarang kita memakamkan, menghadiri pemakaman, berziarah ke makam, kelak kita pun akan dimakamkan dan diziarahi. Cak Lontong menyitir tadi dan itu adalah bunyi Quran surat An-Nahl 61 yang berbunyi, maka apabila telah tiba waktu yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Ada filsuf yang mengartikan bahwa kematian itu justru sebagai tujuan hidup. Bukan sembarang kematian, melainkan kematian yang bermartabat. Artinya kematian sebagai pengorbanan untuk orang lain. Mati dengan orang lain tak ada yang lebih sempurna dari ini. Dalam tataran agama disebutkan, bukankah tujuan penciptaanmu adalah untuk menjadi rahmat bagi semesta, menjadi terang dunia, minaz-zulumati ilan nur, mengajak sesama dari kegelapan menuju terang. Itulah kehidupan bermartabat yang membawa kita pada kematian yang bermartabat. Karenanya berkaitan dengan kematian, ringankan jalannya, mudahkan pelaksanaannya, doakan jenazahnya, dan beri penghiburan pada keluarga yang ditinggalkan. Di tempat mewah atau murah, jangan pernah berburuk sangka. Karena berburuk sangka itu jika benar tak dapat pahala, jika salah berdosa. Kata kuncinya hidup dan matilah secara bermartabat. Siapkan matimu, terangmu di dunia, menerangimu di alam kuburmu. Iya, terima kasih Kang Maman.